Orang tua saya itu waktu hamil saya, usia kandungan itu 3 bulan, terpleset pendarahan, dan waktu itu diperiksa dokter, ya wah ini anaknya pasti cacat gitu. Tapi dengar-dengar nih, ibu katanya dulu sempat nggak mau menikah. Kenapa itu ibu? Karena ya saya tahu diri ya, saya tahu keadaan saya. Nah akhirnya setelah 4 tahun gimana itu ibu? Tiba-tiba Bapak Handoyo ngajak nikah. Ya saya tolak dulu lah. Ditolak berapa kali ibu? 4 kali. 4 kali. 4 tahun setelah itu ditolak masih 4 kali. Ada nggak sih ketakutan, kekhawatiran dari kehamilan yang ibu alami setelah 2 bulan pernikahan? Ini kalau mama jadinya gede, saya nggak kuat, yang dipilih mana? Kan sampai seperti itu. Yeah. Prosesnya ya saya tangisan air mata darah ya, ini kalau umpama ngomong ya. Mulai 4 bulan sudah saya nafasnya seset, terus mulai dari 5 bulan itu sudah nggak bisa bergerak. Halo, shalom Ibu. Shalom. Luisa. Wah, apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Ibu langsung di sini. Boleh perkenalkan sedikit Ibu Luisa tentang Ibu sendiri gitu? Saya anak pertama dari 7 bersaudara yang secara global itu karena kasih karunia Tuhan, karena mujizat Tuhan, dengan keadaan saya yang disable begini, saya diberi berkat sama Tuhan, yaitu mempunyai suami yang normal dan bisa hamil dan melahirkan. Ya mungkin meskipun secara sesar ya, itu anak saya normal. Wow. Ya. Dan itu suatu cerita yang panjang sekali. Tapi sebelum kita sampai ke titik-titik itu, saya pengen denger sih sebenarnya cerita dari awalnya, apa yang awalnya membuat ibu berada dalam kondisi seperti ini. Orang tua saya itu waktu hamil saya, itu waktu usia kandungan itu 3 bulan, terpleset pendarahan, dan waktu itu diperiksa dokter ya waktu tahun sekitar 74. Waktu itu dokternya udah bilang, wah ini anaknya pasti cacat gitu. Tapi orang tua saya kan karena takut akan Tuhan, ya orang tua saya bilang gini, ya udah nggak apa-apa, meskipun dokternya ngomong apa nggak sebaiknya diaborsi, karena pasti kan orang itu berpikir disable itu mungkin bisa memberatkan orang tua. Kasihan anaknya gitu Ibu ya? Kasihan anaknya juga, nanti bisa berjuang apa tidak. Gitu. Tapi karena orang tua saya itu takut akan Tuhan dan percaya, akhirnya orang tua saya bilang ya udah nggak apa-apa, diterusin saja. Saya begini itu juga karena didikan orang tua. Jadi begitu saya lahir, ternyata tidak seperti lahirnya anak-anak normal. Kaki dan tangan saya lengket, posisi bertapa. Jadi kayak bola yang ketutup kayak selaput gitu ya. Hari-hari apa-apa saya nggak tahu. Terus itu setelah dibuka baru saya keluar, tangan dan kaki saya lengket, posisi bertapa. 4 tahun saya dioperasi. Proses operasinya 4 tahun itu Bu ya? Proses operasinya 4 tahun. Terus selama itu kan saya juga jarang bertemu dengan manusia, maksudnya orang-orang normal, paling dokter, suster gitu. Nah setelah saya selesai operasi, begitu saya pulang ke rumah, waktu itu saya langsung sekolah, taman kanak-kanak. Karena umur 4 tahun itu ya Ibu ya? Tapi saya bersyukur sekali orang tua saya itu tidak menganggap saya cacat. Nah sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perlakuan orang tua ibu kepada ibu? Bagaimana mereka menghadapi ibu, dan bagaimana mereka memberikan kekuatan bagi ibu di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak seperti apa yang dunia bayangkan gitu. Orang tua saya mendidik saya itu sama. Jadi sama rata dengan adik-adik saya. Meskipun saya cacat, kamu harus bisa. Kamu harus bisa dan kamu pasti bisa. Dan waktu saya pertama kali sekolah, saya kan juga kaget ya. Loh, ternyata saya itu berbeda dengan orang-orang di sekitar saya. Adik-adik saya juga berbeda dengan saya. Nah, waktu itu sepulang saya sekolah, pokoknya waktu makan malam kan ada papa, mama, semuanya kumpul. Saya tanya begini sama mereka, Pak, Ma, kenapa sih kok saya begini? Kok saya berbeda dengan orang lain, dengan saudara-saudara saya? Nah itu, jawaban mereka itu yang membuat saya itu
sampai sekarang itu percaya pada Tuhan. Mereka ngomong begini, ya memang Tuhan itu kasih kamu buat mama dan papa lain daripada yang lain. Tapi bagi kami, kamu spesial. Kamu harus percaya bahwa Tuhan sayang sama kamu. Yeah. Kamu harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kamu di kemudian hari. Wow. Ini yang sepertinya butuh didengar oleh banyak orang tua di luar sana. Karena menurut saya banyak sekali orang tua yang anaknya gimana sedikit mereka tidak mau mengasihi seperti anak-anak yang lain. Namun di sini saya bisa lihat bahwa dari orang tua yang takut akan Tuhan akan menghasilkan juga anak-anak keturunan yang takut akan Tuhan juga. Yang bisa kuat, yang bisa percaya pada Tuhan kebaikannya di tengah situasi yang tidak baik ya Ibu ya. Iya betul. Berarti Ibu Luisa ini dalam tumbuh kembangnya di-treat, dianggap seperti, diperlakukan seperti anak-anak yang lain oleh orang tua Ibu. Betul. Namun orang-orang di luar sana contohnya di sekolah pasti akan memperlakukan dengan berbeda gitu. Tidak seperti orang tua di rumah. Rasanya seperti apa Ibu? Dan perlakuan apa sih yang sering diterima waktu sekolah, waktu di luar bertemu dengan orang-orang yang lain gitu? Pasti ya, kalau sekarang mungkin namanya dibully ya. Iya. Ya, kalau sekarang itu istilah kerennya dibully. Tapi waktu itu saya cuma mikirnya begini. Mungkin karena mereka belum tahu aku, mungkin karena mereka belum kenal aku. Jadi mungkin saya juga nangis ya. Tapi saya nggak ngomong orang tua. Jadi saya itu kalau mama disakiti orang, saya tuh masuk kamar, terus doa, ya pokoknya doa. Saya tuh percayakan orang tua saya bilang begini, Tuhan pasti sayang sama kamu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Di kemudian hari. Karena orang tua saya ngomong kalau Tuhan pasti punya rencana yang indah, yaitu yang saya tunggu itu. Jadi saya percaya, saya tunggu. Kalau saya sakit hati, saya kepahitan, saya datang ke hadapan Tuhan, saya pokoknya ngomong saja. Waktu itu kan kalau anak-anak kan ya pasti belum bisa dengar suara Tuhan, belum ya istilahnya cuma percaya omongan orang tua. Apa yang didengar pertama itu yang pasti dipegang gitu. Nah itu juga, jadi saya itu kalau mungkin kalau orang sekarang itu ngomong, wah ini anak gila, kalau tahu saya ngomong sendiri. Tapi saya percaya gini, saya ngomong, saya percaya Tuhan ada di samping saya, saya percaya Tuhan mendengarkan saya. Jadi begitu saya ngomong, hati saya tuh kayak apa ya, ada siraman rohani ya, diberi kelegaan diberi kelegaan. Terus saya itu, kenapa kok saya sampai menangis tapi nggak tahu orang tua saya. Saya pikir gini, saya nggak mau orang tua saya sedih. Kalau mereka sedih, ya saya berarti berdosa. Saya intinya begitu. Saya nggak mau bikin orang tua saya itu kecewa dengan saya. Jadi saya selalu melakukan yang terbaik. Ya maksudnya yang terbaik itu menurut saya sekemampuan saya. Dan waktu itu akhirnya ya pasti setelah TK masuk SD juga begitu. Wah itu pembulian-pembulian itu ya membuat saya kuat ya malah. Saya percaya itu Tuhan men-treat saya kayak orang kalau mau angkat barbel itu kan latihan ya. Ototnya itu biar kuat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa cara ibu di dalam menghadapi bully ataupun tekanan dari orang-orang di sekitar ibu yang memandang ibu sebagai pribadi yang berbeda adalah datang kepada Tuhan dan berdoa, berkomunikasi, ngobrol sama Tuhan. Dan saya percaya kenapa ada kelegaan di hati ketika ibu datang. Karena Yesus pun berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena dia akan bisa memberikan kelegaan bagi setiap kita. Dan datang kepada dia, datang kepada Yesus adalah tempat paling aman untuk kita mencurahkan segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita sedang alami. Dan terbukti bahwa ibu menjadi pribadi yang kuat walaupun di dalam kehidupan ibu mengalami bully dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ibu mengalami apa ya, bulian yang parah sekali di sekolah sampai sakit hati banget, sampai marah sekali gitu? Datang ke Tuhan pun rasanya berat sekali. Pernah ibu? Pasti pernah. Waktu itu ya adalah sampai saya tuh bilang gini, aduh Tuhan,
Udah Tuhan saya angkat tangan Tuhan. Pokoknya saya angkat tangan. Jadi 1 hari itu nggak cukup. 2 hari nggak cukup menangis. Sudah terlalu. Iya. Jadi lelah, Ibu. Iya. Terus waktu itu kan saya nggak pernah ngomong sama orang tua ya. Iya. Jadi sampai saya tuh mau sekolah itu kayak makan buah si malakama. Dimakan itu pahit, gak dimakan, lapar. Ya, tapi akhirnya ya pokoknya saya udah jalani aja. Jalani, pokoknya saya sampai saya lulus, ya saya bilang gini, Tuhan gak apa-apa Tuhan, pokoknya kasih saya kekuatan. Jadi sampai beberapa tahun ya, maksudnya lulus SD, akhirnya kita kan pisah. Iya. Ya, itu yang sebelum lulus SD itu. Jadi kelas 6 itu waktunya yang genting-gentingnya malah saya dapat ya itu bombardir yang luar biasa ya. Sampai saya, aduh Tuhan, ini gimana? Saya sudah nggak kuat Tuhan. Terus saya coba bilang gini, kasih saya kekuatan Tuhan. Pokoknya saya mau berjalan bersamamu. Iya. Dan akhirnya itu ya Tuhan ngomong kan segalanya indah pada waktunya. Nah itu setelah beberapa tahun akhirnya ya ada reuni. Terus saya tuh begitu ditanya ya sama teman saya, siapa yang paling kamu benci? Saya ngomong langsung ding gitu. Nyebut nama Ibu ya? Iya. Terus ternyata orangnya itu kan apa kita kayak video conference, tapi orangnya nggak pakai wajahnya. Terus ternyata bilang gini, ya ampun, aku minta maaf ya gitu. Ya ampun, tapi itu sebetulnya sudah hilang. Cuma kan kita kan namanya itu seneng-senengan ya itu. Ya dia sudah tinggal di luar negeri, sudah di Amerika. Ya jadi, tapi begitu reuni itu, waduh itu, jadi kita bisa cerita-cerita yang lucu-lucu. Menertawakan hal-hal yang dulu. Karena memang Ibu sudah mengampuni dan sudah mendapatkan kelegaan dari itu semua. Ngomong-ngomong masa sekarang Ibu ya. Tadi Ibu bilang bahwa namanya sekarang Ibu Luisa Handoyo. Berarti Ibu sudah mendapatkan seorang suami, sudah berkeluarga, bahkan sudah memiliki seorang anak. Tapi dengar-dengar nih, Ibu katanya dulu sempat nggak mau menikah. Kenapa itu Ibu? Karena ya saya tahu diri ya. Saya tahu keadaan saya. Kan orang normal saja, pikiran saya ya banyak sekali problema dalam perkawinan ya. Betul. Teman saya itu yang sudah cantik, yang sudah pinter, yang pekerjaannya enak, yang kaya, itu sudah semuanya tercukupi. Tapi tetap suaminya selingkuh. Terus pokoknya banyak lah yang nggak punya, maksudnya nggak punya cacat celah menurut saya. Itu tetap aja ada sakit hati, tetap aja pergumulan. Nah apalagi saya yang begini, saya mikirnya begitu. Jadi saya itu menjaga jarak antara hati saya ya, bukan pergaulan dengan laki-laki enggak, tapi antara hati saya dengan hati laki-laki siapapun. Jadi kita berteman. Saya teman laki-laki banyak, tetapi kalau soal menikah no gitu. Supaya tidak ada keterikatan satu dengan yang lain ya. Supaya saya hidup enak, maksudnya hidup enak itu hidup saya nikmati. Gak ada beban, gak ada beban yang baru dalam hidup seperti itu ya. Nah kenalnya sama Pak Handoyo ini gimana Ibu? Saya kan bekerja dan waktu itu saya cuti, saya dalam perjalanan ke Bali, saya naik pesawat, itu Alkitab saya jatuh. Di pesawat Ibu? Iya. Oh. Terus ya yang sekarang ini jadi suami saya itu mengambilkan Alkitab itu. Ya, jadi kan dulu belum ada Alkitab handphone, ya. Terus berkenalan lah di situ, berhubungan baik lah. Ya, tapi belum ada apa-apa loh ya, sama sekali. Jadi itu selama 4 tahun itu pertemanan murni. Oke. Ya, jadi saya malah suka jodoh-jodohin dia tuh dengan teman saya loh. Iya. Nah, pernah tanya nggak sih sama Pak Handoyo gitu? Apa yang membuat Bapak Handoyo ini waktu itu nyaman berteman, nyaman bersahabat dengan Ibu selama berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun bersahabat. Katanya karena nyambung, kalau diajak ngomong nyambung. Iya. Terus hobinya juga sama. Hobinya apa Ibu? Kita sama-sama
programmer IT ya. Oh, jadi di depan komputer ya. Jadi terus dan kesukaannya pokoknya banyak kemiripan. Iya, I see. Jadi gitu, jadi saling mengisi gitu loh. Okay. Ya waktu itu ya juga nggak segampang itu ya, kalau kita temenan. Tapi untuk ke jenjang selanjutnya ya nanti dulu gitu. Nah akhirnya setelah 4 tahun gimana itu Ibu? Tiba-tiba Bapak Handoyo ngajak nikah. Ya saya tolak dulu lah. Ditolak berapa kali? 4 kali. 4 kali. 4 tahun setelah itu ditolak masih 4 kali. Iya. Dengan alasan yang Ibu kemukakan kepada saya tadi ya gitu. Dan ujungnya bagaimana nih Ibu bisa menerima lamaran pinangan dari Bapak Handoyo? Karena saya melihat kesungguhannya ya. Jadi kesungguhan dia ya maksudnya dalam mengejar saya ya. Pantang menyerah juga. Jadi kalau mungkin dia kalau cuma ya sekali terus dia nyerah, ya itu nggak ada feedbacknya ya. Tapi kalau umpamanya dia terus menerus SMS, dulu kan masih SMS, nggak dibales, itu sekali 2 kali gitu dia nyerah mungkin ya. Terus dia datang, terus dia kirim apa-apa dan itu nggak bisa saya kembalikan. Iya. Nah akhirnya waktu ketemu itu di persekutuan doa, dia melamar saya, tapi di depan orang, akhirnya ya saya terima. Tapi momen yang luar biasa di depan orang banyak, disitulah justru Ibu membuka hati untuk Bapak Handoyo menerima pinangannya. Dan setelah menikah, Ibu tadi kan bilang ya, di pernikahan tuh banyak sekali masalah. Pasti banyak sekali problematika yang berbeda dengan hidup sendiri. Iya betul. Permasalahan apa nih yang Ibu rasakan dan Bapak Handoyo rasakan baik di awal pernikahan maupun ketika pernikahan itu sudah berjalan beberapa tahun? Sudah berapa tahun Ibu nikah? Berarti 19 tahun. Oke, baik. Ya. Jadi pertama kita kan bukan pribadi yang sama ya. Kita pribadi yang berbeda. Betul. Jadi untuk kita jalan selaras itu nggak bisa. Itu karena aku dan dia sama sekali nggak. Kita tuh harus saling mengisi. Betul. Ya, kekuranganku, kelebihanmu, kekuranganku. Nah, gitu. Jadi itu yang mesti saya ambil ya. Maksudnya gini, kita kan keluar dari zona masing-masing. Kalau saya, orang tua saya dulu juga kepala kejaksaan. Jadi orang tua dia juga pengusaha yang cukup sukses. Jadi kita keluar dan kita benar-benar nol. Jadi pengen gini loh, karya Tuhan itu seberapa besar ya. Kita bukan muji Tuhan, enggak sama sekali. Tapi kita pengen merasakan mujizat demi mujizat gitu. Jadi terus kita keluar, kita juga kontraknya tuh rumah yang kalau sekarang mungkin yang 25 jutaan, yang biasa, benar-benar yang flat gitu. Terus habis gitu, ya dari situ mulailah Tuhan berkati, tiba-tiba 2 bulan, ya Tuhan kasih saya berkat bisa hamil gitu. Itu 2 bulan setelah pernikahan Ibu ya? Wow. Dan setelah hamil, ada nggak sih? Pasti ada sukacita karena Ibu sendiri bilang tadi sebagai wanita pasti ingin mempunyai keturunan. Pasti ada sukacita. Namun ada nggak sih ketakutan, kekhawatiran dari kehamilan yang Ibu alami setelah 2 bulan pernikahan? Pasti takut lah. Kan kalau teman-teman saya yang normal itu nggak semua hamil itu enak. Hamil itu maksudnya ada yang mulai dari 3 bulan sampai melahirkan itu bed rest. Ada yang begitu, ada yang nggak bisa makan, maksudnya ya itu pasti keluar lagi terus, ya. Terus ya apalagi saya ini kalau janinnya gede gitu, kan dokter juga menyarankan yang pertama kali ini kalau mama janinnya gede, saya nggak kuat, yang dipilih mana? Kan sampai seperti itu. Tapi waktu itu saya dan suami langsung ngomong gini, dokter ngomong ini mujizat Tuhan. Karena belum pernah rahim sekecil saya bisa terjadi pembuahan. Wow, ya. Terus saya bilang gini, ya kalau memang ini mujizat Tuhan, kita harus percaya.
Tuhan pasti kasih jalan dan cara supaya kita tidak pisah dengan anak ini. Amin. Ya. Cuma itu saja. Ya meskipun itu prosesnya ya saya tangisan air mata darah ya. Ini kalau umpama ngomong ya. Mulai 4 bulan sudah saya nafasnya sesek. Karena terus, sang bayinya ya, semakin besar ya. Ini. Terus mulai dari 5 bulan itu sudah nggak bisa bergerak. 6 bulan 10 hari saya sudah ngomong saya give up baru sesar. Iya, iya. Dan ternyata 6 bulan 10 hari itu bayinya sudah cukup matang untuk disesar gitu ya Bu? Ya, itu mungkin karena Tuhan yang mematangkan ya. Karena harusnya enggak ya Bu ya? Iya, belum. Tapi puji Tuhan sang anak tumbuh dengan sehat. Iya, waktu itu sih 1,65 beratnya cuma segitu, tapi panjangnya 41. Wow. Puji Tuhan, jantung, paru-paru semuanya itu sehat. Sehat. Dan waduh, saya cuma berdoa, Tuhan pokoknya saya serahkan anak saya. Aduh, kita tahu kalau mama yang bagian dalam itu yang menakutkan itu loh. Iya. Ya, tapi sekali lagi Tuhan itu dahsyat. Ya, ya. Dan bukan itu saja ya. Saya sangat bersyukur itu karena saya diberikan rasa seperti wanita yang normal. Harusnya 6 bulan 10 hari ASI belum keluar. Itu ASInya keluar. Wow. Itu saja saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Dokter sampai nanya gini, ibu ini makan apa? Maksudnya tuh ada asupan apa sehingga asinya bisa banyak gitu ya. Terus saya bilang gini, oh ini asi dari surga. Ya gimana? Dia nggak makan apa-apa bener. Cuma makan doa. Lagunya bukan cuma kasih dari surga ya, asi dari surga ya. Amin, iya betul. Dan sekarang anaknya sudah berumur 18 tahun ini. Dan sekarang sedang berkuliah ya Bu ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, kesulitan apa sih Bu dengan keterbatasan Ibu, mohon maaf, dalam membesarkan seorang anak, merawat seorang anak? Tentunya saya percaya Bapak Handoyo dan keluarga memberikan pendampingan, memberikan pertolongan sehingga Ibu tidak sendirian. Namun apakah Ibu merasakan kesusahan-kesusahan itu juga? Puji Tuhan, anak saya tidak menyusahkan saya. Biasanya kan saya selama ini kan setelah anak saya itu lahir, jadi Tuhan itu benar-benar itu dahsyatnya tuh gini, saya nggak pernah loh ini syuting, apalagi kita ngomong di depan banyak orang gitu, nggak. Saya tuh Katolik yang ortodok, nggak ngerti karismatik. Coba itu pertama kali saya tuh kenal pelayanan itu di Solusi pertama kali itu terus saya baru gini ya, saya kan mesti bawa anak saya tuh saya mulai ajari gitu. Terus kalau di rumah saya kan punya pembantu babysitter buat dia. Nah itu dia nggak mau. Jadi begitu dia bisa itu, dia cuma bisa minta tolong saya. Jadi maunya mami. Apa-apa mami. Maksudnya bukan dia manja sama saya. Karena apa? Begitu umpama, saya kan emang nggak bisa, kalau dia udah gede nggak bisa gendong. Tapi waktu mandikan, saya mandikan. Yang angkat orang lain. Jadi saya melakukan yang terbaik buat anak saya. Dan aduh sayang sekali kalau anak saya ada, mesti dia kalau mau ditanya dia bilang gini, kamu nggak malu punya mami seperti itu? Ini pernah diwawancara nggak ada saya ya, masih kecil. Saya langsung nangis karena dia bilang gini, kamu nggak malu punya mami seperti itu? Dia mau gini, tidak, saya nggak malu punya mami seperti itu. Kenapa? Karena mami selalu ada buat saya. Wow, Jadi meskipun sesibuk apapun saya kan setelah itu saya jadi pertama kali bukan hamba Tuhan tapi motivator. Nah itu otomatis kan kalau kontrak gitu ya, kontrak di kantor gitu, maksudnya itu kan kalau pelayanan kan itu, kalau ini kan beda. Iya betul. Nah itu kan saya harus siapin ini itu, terus anak saya tuh bisa ngerti, terus anak saya tuh mesti pokoknya tuh membantu dia, membantu saya membantu dia. Jadi kita tuh kayak tim gitu loh. Ya, terus saya benar-benar maksudnya tuh semuanya hanya kasih karunia Tuhan. Saya bisa melihat betapa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup keluarga Ibu. Itu mulai dari Ibu kecil sampai akhirnya Ibu berkeluarga dan memiliki seorang anak. Dan bahkan
saya percaya dari orang tua yang takut akan Tuhan juga akan lahir generasi yang takut akan Tuhan, termasuk anak ibu yang dengan tegas dia berkata tidak malu mempunyai ibu seorang Ibu Luisa, dan bahkan dia bangga punya ibu yang selalu ada buat dia. Itulah yang memberkati pasti saya dan juga setiap orang yang menonton acara ini. Dan saya percaya sih bahwa dia Tuhan Immanuel yang berjanji tidak pernah meninggalkan setiap kita, menyertai setiap kita sampai kesudahannya. Dan selain mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup, ibu tentu mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup. Bagaimana ibu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup? Saya itu menjalani hidup dengan selalu bersyukur dan ikhlas dalam menghadapi apapun. Jadi kalau umpama saya ada pergumulan, ada kesulitan, itu tidak saya pandang negatif. Tapi saya malah ngomong, saya bilang begini, Tuhan, ya saya bersyukur atas pergumulan ini, atas kesulitan ini. Saya anggap ini bukan masalah, tetapi anugerah. Karena apa? Karena dengan pergumulan saya, dengan kesulitan saya, itu hikmahnya lebih mendekatkan saya dengan Tuhan. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi kalau begitu kan hidup kita penuh dengan sukacita. Ya kalau kalau kita sebagai manusia sebetulnya tuh tidak pernah ada rasa puas. Betul. Tapi kalau kita memandang semuanya itu dengan baik, dengan ikhlas, dengan ucapan syukur, ya semuanya nikmat. Karena kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, amin. Betul. Bagi saya, buat kita yang percaya pada Yesus Kristus dan apa yang dia sudah lakukan bagi kita, itu adalah sumber sukacita. Amin. Di atas sukacita lainnya. Yes. Bahkan ketika situasi nggak baik, kita bisa melihat apa yang dia lakukan bagi kita di atas kayu salib. Itu bukti cintanya, bukti kasihnya bagi kita. Itu yang membuat kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dan terakhir nih, ada nggak pesan buat teman-teman, saudara-saudara kita yang menonton, yang mungkin sedang mengalami kesulitan, hal-hal yang berat, tantangan di dalam hidup, seperti yang Ibu alami? Pesan saya, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Karena apa? Setiap orang yang disayangi Yesus, yang dicintai Yesus, semuanya akan diproses. Proses adalah prosedur sukses. Jadi, kalau Anda sekarang ini mengalami proses Tuhan, bersiap-siaplah akan menerima mujizat. Ya, jadi harus pantang menyerah, bersyukur dan ikhlas dalam menghadapi semuanya. Pasti Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin, amin. Dan berkenankah Ibu berdoa bagi mungkin saudara-saudari kita yang membutuhkan dukungan doa dalam menghadapi tantangan seperti yang Ibu alami? Silakan Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini. Terima kasih karena Engkau begitu baik, sungguh baik, amat baik Tuhan untuk kami semua. Pada saat ini Tuhan, siapapun yang menonton acara ini, yang melihat kami, biarlah Engkau sendiri Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah mereka Tuhan, menguatkan mereka yang lemah, memberikan mereka penghiburan untuk yang mengalami kesakitan. Dan biarlah Tuhan, semua pergumulan mereka akan Kau jawab dengan jawaban yang terbaik. Kami yakin, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong mereka. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di dalam surga menjamah mereka satu demi satu Tuhan, sehingga iman mereka bertambah. Karena kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang menonton acara ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri dengan Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing mereka, menuntun mereka, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang kuat, pribadi yang siap menerima berkat-Mu, siap menerima promosi-Mu. Dan terima kasih sekali lagi Tuhan, hamba-Mu serahkan segala yang ada di dalam hati dan pergumulan mereka dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Amin. Kami percaya Engkau mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka akan selalu naik dan tidak akan pernah turun. Dan kami percaya Allah-Ku akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan semua yang hadir di tempat ini, apapun itu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Dahsyat dan Maha Kaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih Ibu buat doanya. Dan buat saudara yang sedang mungkin mengalami tantangan, kesulitan, dan kelemahan-kelemahan dalam hidup saudara membuat saudara merasa berat sepertinya jalan hidup ini, di bawah ada nomor yang saudara bisa hubungi. Ini adalah line doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan cerita saudara. Dan kami akan siap untuk mendampingi dan mendoakan saudara. Jangan malu, jangan ragu, karena suatu langkah kecil bisa membawa saudara kepada sebuah perubahan yang besar dan semakin mendekat kepada Tuhan. So jangan ragu-ragu, jangan malu untuk hubungi nomor yang berikut ini. Kami standby untuk mendukung dan menyupport saudara di dalam doa. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Luisa. Ceritanya sungguh memberkati saya dan yang saya yakin memberkati semua orang yang menonton acara kita hari ini. So saya berdoa Ibu dan keluarga terus semakin mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya dan kesetiaannya dalam hidup. Juga buat anaknya sukses kuliahnya. Ya, terima kasih. So, sehat selalu Ibu ya. Tuhan berkati. Ya,